Bisa apa enggak ya sekarang? Oke. Nah, apa yang bisa ditulis? Kalau Anda mau menulis biografi, pastikan yang sekali lagi pastikan yang Anda tulis bukan hanya tentang orang, tapi lebih tentang manfaat apa yang bisa diambil oleh pembaca dari kisah si orang itu. Karenanya yang bisa ditulis itu em, ini contoh ya. Dulu buku yang saya tulis, kalau Anda tahu dia adalah rombongan awal orang Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Sebenarnya yang menarik kenapa akhirnya dia yang terpilih untuk ditulis kisahnya itu adalah karena em, dia tidak memenuhi kriteria teroris versi pemerintah, terutama BNPT. BNPT dulu bilang ada tiga alasan kenapa orang bisa jadi teroris. Ya, ada tiga kekosongan yang membuat orang menjadi teroris. Satu, kosong hati, kosong kantong, dan kosong otak. Jadi orang yang jadi teroris itu biasanya miskin, bodoh, dan dasarnya emang jahat. Nah, Sahrul Munif ini yang saya tulis kisahnya, dia tidak memenuhi tiga kriteria itu. Dia pengusaha sukses dari keluarga yang NU Tulen dari sisi Sahrulnya, lalu dia juga sudah berumah tangga. Pas berumah tangga dia sepertinya hijrah ke Muhammadiyah, tapi jadi keluarga yang bahagia. Lalu dia sarjana hukum. Jadi bukan orang yang kosong otaknya, kosong hatinya, atau kosong kantongnya. Darul Munif itu pas saya wawancara sebelum berangkat ke Suriah, dia pengusaha di Malang dengan omset 150 juta per bulan. Bukan orang miskin. Nah, bagaimana saya mengawali buku saya tentang ini? Ini saya kasih cuplikannya. Sorry. Em, saya ngawalinya begini. Eh, saya lebih membawa apa ya, memperkenalkan dulu suasana kenapa Sahrul harus dikenal dulu oleh pembaca saya. Karena saya yakin pembaca saya nggak terlalu ngerti Sahrul ini siapa. Mungkin yang Anda lebih tahu itu ketua rombongannya, namanya Abu Jandal. Abu Jandal itu tokoh yang kemudian ada versi versi sarkasnya namanya Abu Janda. Abu Janda yang Anda tahu yang sering membela Israel itu adalah orang yang sebenarnya eh, apa karakter sarkas dari Abu Jandal. Abu Jandal itu adalah ketua rombongan yang membawa si Sahrul Munif itu berangkat ke Suriah. Em, saya nanya ke Sarul, kenapa sih harus berangkat ke Suriah gitu? Karena kata dia, dulu dia diajari bahwa menjadi orang Islam itu bukan hanya harus sholat dan puasa, tetapi harus juga melakukan jihad. Jihad yang dimaksud di situ adalah bergabung dengan kelompok ISIS untuk mendirikan negara Islam. Kira-kira begitulah. Nah, kalau Anda lihat di sini tentu yang harus diperkenalkan awal di bagian depan untuk semua tulisan biografi itu adalah tokohnya. Saya baru memulainya secara spesifik di paragraf kedua. Tapi di paragraf pertama saya memperkenalkan si narasumber saya ini atau tokoh utama buku saya ini tidak dengan nama, tetapi dengan identitas lain. Saya nyebutnya sebagai Kerang Alam atau Arek Malang. Em, saya awalnya di situ, lalu mulai cerita dulu eh, konteksnya. Jadi di sini saya bilang suhu dingin di Suriah pagi itu menusuk tubuh Sahrul tanpa ampun. Gitu terus di sini di kalimat terakhir paragraf pertama kalau Anda lihat, namun Sahrul juga maskul. Baru beberapa hari tiba di Suriah, kepalanya sudah pening tak tahan mencium anyir darah. Nah, teman-teman kalau nulis yang berulang-ulang saya sampaikan adalah perhatikan betul pemilihan diksi agar kata-kata kita atau narasi kita berima. Jadi ini ya, misalnya baru beberapa hari tiba di Suriah, belakangnya kepalanya sudah pening tak tahan menyium anyir darah. Sarul Munif nama lengkapnya, dia adalah salah satu warga negara Indonesia yang berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Nah, saya terus perkenalkan di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, teman-teman, saya mengajak pembaca di buku saya ini sejak awal untuk eh, mengenali diri dari tokoh utama saya. Tapi apakah
selalu begini cara nulisnya? Tentu tidak. Di contoh kedua, misalnya ini salah satu buku yang saya tulis juga, tentu teman-teman banyak yang tahu beliau. Beliau itu dulu pas konflik Poso adalah salah satu panglima perang pasukan Muslim yang em, kata dia sudah nggak kehitung lagi berapa banyak darah yang nempel di tangannya. Tapi kemudian dia bertransformasi justru memimpin kelompok Muslim di Poso untuk mengakhiri pertikaian. Nah, di buku ini saya bab satunya terinspirasi dari bukunya em, The History of God itu Karen Armstrong at the beginning, sama kayak awalan Alkitab ya pada mulanya. Nah, kalau di sini saya tidak memperkenalkan tokohnya di awal, tapi saya memperkenalkan konteksnya. Kenapa itu? Karena waktu itu saya kira tantangan terbesarnya adalah saya menulis untuk Gramedia yang pasarnya seluruh Indonesia, tapi tulisan saya hanya fokus pada satu kota kecil bernama Poso yang sangat jauh dari pusat kota. Anda kalau ke Poso dari sini tuh naik pesawat ke Palu, dari Palu masih naik mobil 8 jam, melewati gunung-gunung, nggak jelas jauh banget itu. Jadi bagaimana saya bisa yakin bahwa pembaca saya di Jawa atau bahkan di Sumba atau di Kalimantan sana merasa tulisan saya ini penting karena mereka bukan orang Poso, nggak ngerti tentang Poso. Karenanya tantangannya adalah kalau Anda menulis biografi adalah memastikan bahwa kisah yang Anda tulis itu penting untuk semua orang. Itu ya. Nah, karenanya teman-teman secara teori sebenarnya yang bisa pertanyaan ulang tadi itu apa yang bisa ditulis ya harus diingat lagi bahwa tujuan utama nulis biografi itu sebenarnya hanya dua ini. Satu, mengabadikan kisah, yang kedua, berbagi inspirasi. Itu saja. Karenanya kalau Anda ingin menulis biografi tentang orang lain, Anda harus pastikan apakah kisahnya layak diabadikan, dan yang kedua, apakah dari kisahnya ada inspirasi. Saya nggak tahu, misal suatu saat Gramedia dapat eh, dapat proyek untuk nulis tentang Gibran misalnya. Lalu saya yang kebagian suruh nulis oleh Gramedia, lalu saya pertimbangannya pasti itu. Apakah kisah si Gibran ini layak diabadikan? Dan apakah dari kisah Gibran ini ada inspirasi? Apa inspirasi yang bisa diambil dari Gibran? Itu kan berat ya. Kalau ada ya kita pakai sebagai dasar untuk nulis. Kalau nggak ada ya mohon maaf bagaimana lagi gitu ya. Nah karenanya kalau dari situ kalau di breakdown apa yang bisa ditulis satu tentu Anda akan menulis asal usul subjek Anda. Bisa berupa nama itu bisa nama asli atau nama julukan, keluarga, tempat lahir, lingkungan masa kecil, dan seterusnya. Lalu pengalaman-pengalaman penting, karena Anda tidak menulis seluruh proses hidup orang, tapi fokus pada pengalaman-pengalaman kecilnya saja. Nah, ketika menulis tentang pengalaman penting, Anda juga perlu eh, lebih waspada agar narasinya tetap terjaga. Misalnya saya pernah nulis eh, seorang ulama, biografi seorang ulama, ada banyak fase penting dalam hidupnya, tapi ternyata di beberapa hal ketika saya nulis fase-fase itu tidak semuanya saya tulis. Ada beberapa yang harus di drop karena kalau ditulis ternyata justru kontraproduktif. Misalnya ini ulama eh, sangat berpengaruh, kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Eh, dia sangat berpengaruh, ahli dalam ilmu agama, tapi ternyata dia tukang kawin, real ya. Nah itu saya nggak masukin. Bukan karena saya tidak menghargai kehidupan pribadi dia ya, tapi karena saya tentu khawatir pembaca saya malah melihat yang aneh-aneh. Karena pas akhirnya saya tahu dia tukang kawin juga cara pandang saya terhadap dia berubah. Nah itu maksudnya tidak semua pengalaman penting itu layak ditulis. Tapi di bagian awal tetap harus di apa dikumpulkan semuanya biar tahu. Kemudian pendidikan dan pekerjaan itu penting. Dulu dia sekolah di mana, sekolah atau enggak, bahkan mondok atau enggak. Beberapa kali kalau saya nulis biografi, saya selalu nanya ke narasumber itu dulu sekolahnya di mana, pelajaran yang paling disukai apa, ada guru yang masih paling berkesan kayak sampai sekarang masih diingat. Dulu pas kecil cita-citanya jadi apa, pekerjaannya sebelum jadi direktur seperti sekarang misalnya,
udah pernah ngerasain kerja apa aja. Nah, yang kayak gitu, detail-detail kayak gitu, Anda kumpulkan, tapi sambil diingat tidak semuanya layak untuk ditulis ya. Beberapa hanya dikumpulkan untuk kemudian dilupakan, tapi yang lain untuk diabadikan dalam tulisan. Lalu hal-hal yang seperti ini ya, penting tantangan dan titik balik. Saya dulu pernah wawancara waria, nanya tantangannya jadi waria itu apa sih? Lalu titik baliknya apa? Nah, itu menarik sekali karena rata-rata kita tidak terlalu tahu kehidupan orang-orang yang apa dimarginalkan begitu. Jadi lebih fokus pada kegagalan, kesulitan, eh, sampai kita mengingatkan bahwa sebenarnya semua orang itu pasti mengalami kegagalan. Semua orang pasti pernah mengalami fase sulit dalam hidupnya, tapi bagaimana cara mereka mengatasi itu. Nah, bagian ini yang menurut saya menjadi salah satu inti dari semua tulisan biografi, bahwa Anda mengemas ini bukan menjadi kisah si orang itu saja, tapi ini adalah kisah kita semua. Jadi kalau Anda gagal, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Misalnya, kalau Anda pernah baca bukunya Khairil Tanjung, ya, pemilik Trans 7, si anak anak kacang ya judulnya kalau nggak salah. Itu kan dia kisahnya dulu dia mahasiswa fakultas kedokteran, selama di kampus dia punya satu mesin fotokopi, pada dia tempat kerja, lalu bisa beli mobil, dijual untuk usaha, seterusnya, seterusnya sampai punya Transmart, punya Trans TV, dan punya Carrefour segala macam. Eh, tapi menarik adalah dia sebenarnya bukan anak orang kaya, dia dari kampung yang kayak gitu. Yang eh, menarik ya, itu kan membuat kita merasa kalau ada anak kampung bisa kaya, saya yang kampung juga bisa kaya kayaknya. Gitu, jadi inspirasi. Berikutnya relasi dan lingkungan, nilai hidup dan mimpi dan harapan. Nah, bagian nilai hidup itu yang harus apa? Anda juga hati-hati ketika nulis bagian ini karena tidak semua nilai hidup orang itu ternyata bisa diejawantahkan dalam pesan yang bagus. Ada beberapa orang yang punya nilai hidup terlalu ekstrim yang kita nggak bisa bagikan. Ada juga tapi orang yang punya nilai hidup yang sederhana tapi bisa kita kemas menjadi pesan istimewa gitu ya. Misalnya ada orang ditanya kenapa atau apa yang membuat usaha Anda sukses gitu. Ternyata usaha saya sukses itu karena nilai hidupnya adalah berbagi. Dia selalu misalnya ada tukang soto yang tiap hari Jumat menggratiskan sotonya dan seterusnya. Itu sesuatu yang nggak ekstrim lah dan bisa kita angkat. Tapi lagi-lagi ya, pengalaman saya tidak semua orang yang menyodorkan diri untuk ditulis biografinya itu lolos seleksi ditulis biografi. Tidak semua orang punya kisah yang layak diabadikan dan tidak semua orang ternyata kisahnya bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Nah, berikutnya adalah teman-teman kalau bisa dilihat, ini contoh ya, dari 6 ini kan kita punya nih apa yang bisa ditulis nih, asal-usul, bahan penting, pendidikan, dan seterusnya. Saya mencoba menggunakan panduan ini untuk menulis paragraf pendek untuk apa, untuk biografi. Kira-kira begini jadinya kalau Anda bisa baca ya, Anak si Pelacur judulnya. Mat Pacul tidak pernah tahu siapa ayahnya. Bagi dia, semua laki-laki yang masuk ke kamar ibunya adalah bapak. Pacul tumbuh dalam lingkungan kumuh, lokalisasi murahan tempat orang-orang susah mencari kesenangan. Meski begitu, dalam diam dia memendam mimpi menjadi seorang kiai. Kalau Anda lihat ya, ini narasinya sudah mulai balik nih. Jadi si Mat Pacul ini diceritakan sebagai anak seorang pelacur, dia besar di lokalisasi murahan, pasti isinya penuh dengan kekerasan dan seterusnya, jauh dari Tuhan lah. Tapi ternyata Mat Pacul justru tumbuh menjadi anak yang pengen menjadi kiai. Nah, kalau Anda ngira ini puncaknya, ternyata enggak. Meski mimpi itu tak pernah berani dia ungkapkan kepada ibunya, sebab dia tahu ibunya paling benci kiai. Ini menariknya. Menurut ibunya, para kiai hanya bisa berceramah, kadang memaki, tetapi tak pernah bisa memberi solusi. Mereka pun punya banyak perempuan di kamarnya.
dan nasib perempuan-perempuan itu tak jauh berbeda dengan dirinya. Kalau Anda baca ini eh, bagaimana? Sudah dapat nggak sense apa arah kemananya gitu ya? Tapi yang jelas begini sih teman-teman, setiap kali menulis itu pastikan selalu awali dengan paragraf yang sangat kuat. Karena semua tulisan itu ya sebenarnya ibarat Anda bangun rumah, em, dan paragraf pertama Anda itu adalah fondasinya. Jadi kalau Anda nggak bisa membuat fondasi yang kokoh, yang kuat gitu, maka kemungkinan besar juga tulisannya nggak akan jadi bagus di seterusnya. Saya berhenti dulu, barangkali ada yang ingin berkomentar atau bertanya silakan. Adakah? Oke, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ngedit dan nulis, kalau untuk teks biografi ternyata ada banyak hal yang menurut saya keliru yang seharusnya tidak dilakukan oleh penulis. Saya bagikan di sini agar Anda juga eh, nanti menjadi semacam panduan ya. Kalau nulis biografi, jangan lakukan kesalahan ini. Em, apa ini ya, Sir? Oke, yang pertama adalah terlalu kronologis. Teman-teman, Anda kalau nulis biografi itu tidak perlu terlalu kronologis seolah-olah Anda sedang menulis CV. Lahir tanggal sekian dari ayah ini, ibu ini, kelas satu gurunya ini, kelas 2 gurunya ini gitu. Enggak, kita tuh hanya ngambil eh, apa momen-momen penting saja. Berikutnya mengabaikan riset. Nah, ini yang gawat ya. Saya tahu sekarang ada Google, ada ChatGPT dan seterusnya. Tapi untuk mengambil data itu Anda harus benar-benar turun lapangan, ngobrol dengan subjek, ketemu dengan orang-orangnya dan benar-benar melihat kehidupan mereka. Em, Lalu terlalu mengagungkan tokoh, ini juga berbahaya. Biasanya kami kalau ada proyek kayak nulis biografi gitu, kami pasti akan memilih penulis yang kemungkinan tidak akan bias. Jadi misalnya kalau tokoh perempuan, sebisa mungkin penulisnya bukan perempuan. Kalau tokohnya dari kalangan Ormas A misalnya, maka penulisnya bukan Ormas A. Itu semata-mata untuk menghindari potensi terlalu mengagungkan tokoh. Biar bukunya tidak berisi puja-puji. Saya pernah dulu itu dapat proyek nulis seorang rising star, artis. Anda tahu orangnya ini, nama depannya pakai huruf V. Dia, dan saya sudah selesai sih nulis bukunya. Tapi ketika bukunya selesai, saya kasih ke penerbit, pulangnya itu saya nyesel tadi. Kenapa ya saya nulis kayak gitu ya? Terlalu bagus saya nulisnya. Karena ternyata dia nggak sebagus-bagus itu juga. Dan ternyata bukunya nggak terbit. Kayaknya nggak terbit ya, saya lupa. Atau terbit terbatas, saya lupa. Em, Intinya begitu. Mungkin waktu itu saya termasuk korban juga terlalu mengagung-agungkan dia. Saya nggak riset, saya nggak turun lapangan memang. Saya hanya dapat data dari timnya dia. Jadi dia punya tim seterusnya gitu dan katanya waktunya cepat dan itu kesalahan yang saya sesali dan tidak akan saya lakukan lagi. Berikutnya adalah mengabaikan konflik dan titik balik. Biasanya ini terjadi karena Anda terlalu asik dengan narasi Anda sendiri. Anda tidak melihat bahwa ada momen-momen krusial di narasi Anda yang seharusnya menjadi pembeda. Berikutnya adalah bahasanya terlalu kaku, lalu kurang refleksi. Kalau Anda kurang refleksi itu Anda tidak menulis biografi, tapi Anda menulis laporan kegiatan. Jadi meskipun sama-sama tulisan, kalau
tidak ada refleksinya, itu bukan biografi. Nah, khusus untuk kata refleksi ini secara tata bahasa di mungkin sekitaran Jabodetabek, saya kira ini sudah mengalami kesalahan penggunaan yang fatal karena di sini refleksi berarti tukang pijit. Makanya pusat-pusat refleksi itu isinya tukang pijit. Padahal refleksi kan nggak ada urusannya sama pijit memijit ya. Yang benar seharusnya relaksasi, bukan refleksi. Kalau refleksi mungkin ya ikut acara-acara inilah ya, keagamaan, ke puncak gitu misalnya itu baru refleksi. Lalu detailnya tidak relevan. Nah, Anda terlalu kronologis tidak boleh, terlalu detail juga tidak boleh. Nggak perlu kalau dia tidak relevan. Ada satu cara nulis detail yang bagus sekali yang saya ikuti ketika nulis buku Haji Adnan itu adalah tulisannya Pak Greg Barton ketika dia nulis biografi Gus Dur. Kalau Anda pernah baca buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton itu cara dia menulis detail tentang Gus Dur itu menarik sekali. Dia menulis dengan gaya bahasa yang nggak mungkin ditulis oleh orang NU. Misalnya gini, Pak Greg Barton itu menggambarkan Gus Dur sebagai laki-laki tambun, perut besar, giginya berantakan, warna kuning, gitu. Cara kalau pakai baju nggak pernah kelihatan pantas. Nah itu cara, wah asem betul, nulisnya berani kayak gitu ya. Tapi bagus sekali. Nah saya ngikutin gaya itu ketika nulis tentang Haji Adnan. Saya bilang Haji Adnan tuh kalau jadi panglima perang kayaknya nggak pantas ya. Dia badannya kecil, kalau ngomong pelan, dan orangnya gampang nangis. Tapi ternyata dia memang ini panglimanya. Tapi paling nggak ada detail-detail yang kalau bisa sih detail-detail yang justru kontradiktif itu yang ditampilkan. Kalau Anda nulis Gus Dur lalu menceritakan semua hal baik tentang Gus Dur itu banyak orang sudah melakukannya. Tapi detail-detail yang mungkin sepintas tampak kayak tidak terduga itu menarik untuk diketahui banyak orang dan itu yang mungkin sebaiknya ditonjolkan di setiap tulisan kita. Akhirnya ini yang bisa saya bagikan teman-teman tips menulis biografi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tips utamanya. Anda tidak perlu mencatat karena seperti biasa ini nanti eh, materinya langsung saya bagikan di grup WhatsApp. Tapi paling nggak yang satu, Anda harus benar-benar bisa memilih tokoh. Jangan milih tokoh hanya karena dia terkenal, tapi pastikan dia juga punya kisah yang inspiratif untuk para pembaca. Kedua, kumpulkan data. Sangat penting untuk mendapat second opinion. Itu mungkin dari orang yang berlawanan. Dulu saya nulis tentang Haji Adnan Poso itu wawancara saya justru ke orang-orang Kristen di Tentena, bukan ke orang Muslim lagi. Karena di orang Muslim Poso Haji Adnan itu sudah panglimanya. Tapi menurut orang Kristen yang ada di wilayah dekatnya Poso itu dia itu siapa? Nah itu menarik juga untuk tahu. Kalau Anda menulis tokoh politik, mungkin bagus juga Anda wawancara lawan politiknya. Berikutnya adalah tentukan fokus cerita. Em, apakah Anda akan fokus pada misalnya perjuangan pendidikannya, perjalanan karir, atau titik balik hidup, atau apanya yang Anda mau tulis itu pastikan satu. Saya hari ini ketemu dengan orang yang punya draft naskah, dimasukin ke Gramedia. Saya bilang naskah Anda terlalu berat untuk satu buku. Karena kayak apa tema tulisannya terlalu banyak. Ini reflektif, kadang spiritual, kadang akademik. Anda harus memisahkan itu. Jangan terlalu sibuk memberat-beratkan buku karena pembaca juga nggak akan bisa dapat pesannya kalau terlalu berat isinya. Kemudian susun kerangkanya, misalnya dibuka dengan memperkenalkan tokohnya, isinya tentang perjalanan hidupnya, lalu ditutup dengan refleksi. Saya eh, tidak bilang tiga hal ini harus urutannya begitu. Anda bisa otak-atik aja, misalnya saya pernah nulis mengawalinya justru dengan refleksi duluan, atau perjalanan hidup duluan, identitas tokohnya justru di paling belakang. Bisa begitu atau Anda obrak-abrik aja, bebas. Lalu pastikan nulis dengan gaya menarik. Dan yang terakhir adalah hindari kesalahan umum ya. Misalnya kayak tadi itu, yang 7 kesalahan utama tadi itu. Hal lain sebenarnya yang
biasanya menjadi kelemahan penulis ketika nulis biografi adalah terlalu percaya. Jadi kita eh, apa prinsip orang semua orang yang wawancara itu kan adalah tidak percaya sampai terbukti sebaliknya gitu. Misalnya kalau kita wawancara tokoh agama lalu bilang apakah Anda korupsi? Lalu dia bilang saya tidak pernah korupsi. Maka prinsip kita sebagai wawancara itu adalah tidak percaya sampai terbukti sebaliknya gitu. Jadi kalau Anda langsung percaya Anda bukan penulis, Anda tukang fotokopi. Saya kira itu yang saya siapkan untuk materi kali ini, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya Pak, mau nanya Pak. Hmm, Ini Pak, eh, terkait apa dalam menulis biografi kan tadi Bapak bilang kita harus masukkan apa poin-poin yang menarik gitu yang nggak biasanya orang tulis. Kayak contohnya tadi itu apa? Yang kayak menjelek-jelekan lah Pak. Kalau saya dengar tadi itu. Nah, ya, ya. pengen tanya terkait itu Pak. Apakah eh, sebenarnya kayak gitu itu nggak apa-apa atau emang ada batasan gitu? Atau belak-belakan aja semuanya dituliskan itu jatuhnya ngejatuhin dulu Pak gitu atau seperti apa? Ya. Batasnya itu tentu pada apa kesetuju tidak orangnya. Jadi biasanya kalau nulis biografi itu adalah setelah naskah selesai, Anda akan serahkan ke si orangnya yang kita tulis, dia yang akan menyetujui atau tidak. Itu. Dan apakah kalau saya misalnya ketemu orang berkulit hitam lalu saya bilang kamu kok hitam banget sih? Itu termasuk bullying atau saya sekedar menyampaikan fakta? Fakta sih Pak, cuman Fakta sih. perasaan kan dijaga Saya Pak. nggak ngurusin perasaanmu. Jadi begini teman-teman di apa ada ada istilah menarik itu facts don't care about your feeling. Fakta itu nggak peduli pada perasaan. Kalau aku bilang kamu pendek dan faktanya memang kamu pendek, ya udah kamu tersinggung sih memang faktanya begitu. Bullying itu kan kita menyatakan sesuatu yang buruk dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau sesuai ya nggak apa-apa, silakan aja. Meskipun tentu ya penulis biasanya main aman dengan nulis yang baik-baik saja, yang positif-positif aja gitu. Cuma kadang menulis yang baik-baik aja itu nggak baik juga. Harus tetap ada main-main apa ya, bermain api lah, dikit-dikit lah, pinggir jurang lah. Tapi jangan masuk jurang beneran. Nggak apa-apa kok. Dulu pas saya nulis tentang Haji Adnan, bahwa dia pendek, suaranya kecil, dia nggak pantas jadi panglima gitu. Saya kasih ke Haji Adnan, dia ketawa malah dan bilang, baru kamu yang berani nulis begini. Oke nggak saya? Oke lah. Kira-kira begitu nggak apa. Yang penting orangnya setuju. Itu ya, Maulana ya. Ya Pak, makasih. Ada lagi? Apa ini pertanyaannya ini? Biasanya memverifikasi kebenaran dari biografi yang ditulis, apakah dituliskan juga referensinya? Maksudnya apakah ketika nulis buku biografi tetap harus pakai daftar pustaka gitu ya? Atau pakai rujukan karya ilmiah ya? Iya betul Mas. Harus dong, harus dong. Saya tetap berpegangan pada prinsip hanya satu jenis tulisan yang boleh dipercaya meskipun nggak punya daftar pustaka. Dan tulisan itu adalah kitab suci. Kitab suci itu satu-satunya jenis tulisan yang boleh dipercaya, bukan harus ya, silakan aja. Tapi boleh dipercaya meskipun tidak ada daftar pustaka. Quran itu nggak ada daftar pustakanya, Injil itu juga nggak ada catatan kakinya kan, footnote-nya nggak ada. Tapi kita tetap boleh mempercayai karena itu dilandasi oleh keyakinan keimanan. Nah, karenanya kalau Anda nulis buku, nulis tulisan apapun lah,
tidak menggunakan daftar pustaka, tidak ada rujukan ilmiahnya, maka Anda sebenarnya sedang menciptakan agama baru. Karena yang Anda tulis adalah kitab suci. Nah, daftar pustakanya ngambil dari mana dong? Berarti ngambil dari peristiwa. Kalau dari bukunya Sahrul Munif yang saya tulis misalnya, itu saya nulis dengan apa? Saya pakai rujukan-rujukan itu semua studi tentang ISIS, Suriah dan seterusnya. Untuk menjelaskan konteks kan, misalnya saya bilang kan banyak orang yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Kenapa hanya Sahrul yang ditulis? Itu kan. Makanya saya perlu menjelaskan konteks. Dan ketika menjelaskan konteks kan saya harus berteoritisasi. Nah, proses berteoritisasi itu pasti memaksa saya untuk buka buku. Nah, buku-buku itulah yang akan menjadi rujukan. Gitu ya. Ada lagi? Apa lagi? Oke. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya mau ngasih PR, tolong dikumpulkan di grup jika berkenan sebelum Kamis depan. Anda nulis 2 paragraf saja biografi pendek tentang diri Anda sendiri. Kalau Anda menggambarkan tentang diri Anda itu apa ya? Lalu bayangkan yang tadi, apa yang penting dari fase-fase hidup saya, lalu bagian mana saja dari fase itu yang mungkin bermanfaat untuk pembaca saya. Tapi jangan lebay, ya. Kalau lebay itu jatuhnya nanti Anda narsis. Jadi pastikan ini bukan tentang Anda, tapi ini. Jadi meskipun Anda sedang menulis tentang Anda, tetapi ini bukan tentang Anda. Ini tentang inspirasi yang bisa Anda bagikan ke pembaca. Gitu ya, teman-teman. Silakan disiapkan satu atau dua paragraf lah aman. 1 paragraf 5 sampai 7 baris nanti dikumpulkan di grup WhatsApp. Saya kira begitu teman-teman kelas kita untuk malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Ini pertemuan pertama, akan ada 9 pertemuan lagi di seri ini. Semoga lancar tiap Kamis malamnya dan eh, meskipun ini singkat, semoga bermanfaat. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.